Nah, sekarang kita akan mendengarkan bersama bacaan Ananda Abdul Rahim. Nah, Ananda Rahim ini dari Kalimantan juga, adik kakak dengan Abdul Rahman tadi. Dia sudah memiliki hafalan 6 juz, sekarang sudah ngelancarin. Sekarang sudah murojaah. Ayo Rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa innhum illa yazunnun. وويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون bilang ada sama Bang Rosidnya suaranya lama. بالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ولا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم
ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العظيم. Kita patut iri ya sebagai orang tua melihat sekarang ini animo masyarakat kita untuk belajar Al-Quran begitu tinggi ya. Di mana-mana kalau ada pesantren, kalau nggak ada program tahfiznya nggak keren. Di mana-mana kalau ada sekolah Islam ya, baik itu Islam terpadu ya atau madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah ya, sekolah-sekolah yang memiliki label Islam, kalau nggak punya program tahfiz ya minimal juz 30 itu nggak keren gitu. Nah, oleh karenanya kita sebagai orang tua harus punya rasa iri ya terhadap perkembangan program tahfiz di pesantren-pesantren seperti sekarang ini. Boleh, karena kata Nabi, la hasada illa fitnatain. Rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahullahu malan wa huwa yunfiqu. Tidak boleh iri, tidak boleh dengki kecuali terhadap dua. Yang pertama yaitu terhadap orang yang diberikan kemampuan bacaan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya dia membaca Al-Qur'an tersebut baik itu di malam hari maupun di siang hari. Jadi kita patut bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebagian kita umat Islam ya banyak yang sudah pintar membaca Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya kalau kita sudah bisa membaca Al-Qur'anul Karim, manfaatkan sebagian waktu kita dalam sehari ya untuk buka-buka Al-Qur'an. Ya jangan sampai Al-Quran kita taruh saja di atas lemari, sudah kumuh, tidak pernah dibersihkan, tidak pernah dibaca, apalagi dihafal, dibaca saja tidak. Nah, jadi pada masa pandemik sekarang ini, ya saya sering mengajak ya teman-teman sekalian, mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai salah satu teman dekat kita. Ya jangan sampai kita hanya buka HP saja ya tanpa membuka Al-Qur'anul Karim, tanpa membuka buku. Nih lihat saya nih. Ini buku-buku saya keluar semua nih. Nah, ini buku lihat tuh. Wah, buku numpuk nih. Selama pandemik. Nah, ini buku keluar. Nah, oh. Ya Sholihin keluar, La Tahzan. Ya buku-buku tafsir. Ini keluar nih, catatan-catatan. Ya. Ini kita catat tuh. Kita catat. Ini ada sih kisah seputar keluarga. Ya ini yang bisa kita lakukan supaya kita di rumah nggak jenuh gitu. Jadi yang pertama kata Nabi, kita boleh iri terhadap orang yang diberikan kemampuan membaca Al-Quran, kemudian dia membaca Al-Quranul Karim baik itu di malam hari maupun di siang hari. Artinya dia berkesinambungan ya bacaan Al-Qur'annya. Nah, ini yang harus kita bangun. Ya. Apalagi jangan lupa juga seusai kita membaca Al-Qur'anul Karim, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang tidak kalah penting bagi kita umat Islam saat ini adalah terutama di Indonesia, bagaimana caranya agar virus corona ini cepat hilang di negeri kita supaya ya kita memasuki bulan Ramadan tahun ini ya tanpa dihantui, tanpa diganggu, tanpa ditakuti oleh yang namanya makhluk Allah yang namanya kalau dalam bahasa Bima lah corona ini. Ya, jadi kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala. Ya karena doa orang yang sibuk dengan Al-Qur'anul Karim itu akan lebih utama dibandingkan dengan doa yang lainnya. Apa dalilnya? Man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam
ka fadlillahi ala khalqih. Barang siapa yang disibukkan oleh Al-Qur'an di dalam mengingat aku, kata Allah dalam hadis kursi, dan meminta kepadaku, niscaya aku akan memberikan keutamaan, yaitu keutamaan yang tidak pernah aku berikan kepada orang-orang yang meminta. Karena sesungguhnya ya, keutamaan Al-Qur'an dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain, keutamaan Allah. Artinya apa, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian? Orang yang sering minta saja sama Allah melebihi orang-orang yang minta. Apalagi kalau seandainya dia ya setelah dia baca Al-Qur'an, kemudian dia minta juga sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta itu saya sering sampaikan, jangan minta buat diri kita sendiri saja. Jangan hanya minta buat keluarga kita saja, tapi mintakan juga untuk negeri kita. Ya kan? Kemudian untuk kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia ini. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa mukhul ibadah? Doa adalah senjatanya ya, atau kepalanya ibadah. Ya, oleh karenanya kita manfaatkan juga sebagian waktu kita ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, dan apabila hambaku bertanya-tanya tentang aku, tentang keberadaanku, wahai Muhammad, bahwasannya aku ini sangat dekat, kata Allah. Yang menurut ayat yang lain, kedekatan Allah dengan makhluknya adalah jauh lebih dekat dibandingkan dengan urat lehernya. Saking dekatnya ya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan, menjawab ya doa hamba-hambaku apabila mereka mau berdoa kepadaku. Syaratnya 2, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka kalau mau doa kita diijabah ya, maka penuhilah keinginan. Apa keinginan Allah itu? Untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Wal yu'minu bi ya, yaitu yang kedua adalah kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, iman yang tidak hanya diucapkan dengan lidah kita, tapi kita yakini dengan hati kita. Kemudian kita amalkan dalam amal yang nyata. Ya, jadi kalau kita menyatakan diri kita beriman kepada Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus siap ya menjalankan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah konsekuensinya. Nah, tapi yang harus kita sadari adalah ya jangan sampai kita bertanya-tanya, saya sudah berdoa, kenapa doa saya rasa-rasanya belum dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, jika dua hal tadi yang sudah kita penuhi keinginan Allah, kita beriman kepada Allah, doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Hanya saja yang perlu kita ketahui adalah ada doa yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang doa yang diundurkan waktu dikabulkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Ya, kita minta rezeki ya kan hari ini misalnya, tapi nggak muncul-muncul, tapi Allah memberikan kesehatan kepada kita. Ya. Dan juga ada doa yang nanti ya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya, jadi ada doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kita doa sapu jagat ya supaya kita diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dan dijauhkan dari siksaan api neraka. Nanti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta keridhaan-Mu ya Allah, dan juga kami meminta surga-Mu ya Allah, dan kami minta kepadamu agar dijauhkan dari siksaan api neraka. Nanti ya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Karena ya di akhirat itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala
akan menyempurnakan ya balasan pahala ya bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala selama hidup di dunia ini. Oleh karenanya sekali lagi mari kita manfaatkan hari-hari kita ya sebagian waktu kita untuk dekat dengan Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'anul Karim, untuk yang rajin baca Al-Qur'annya, baca juga terjemahannya, baca juga ya tafsirnya, ya tingkatkan lagi, ya hafalin ayat-ayatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya juga berkesempatan bisa live ya di FB bagaimana metode menghafal Al-Qur'an ya dengan cara metode fantastis yaitu hafal Quran dengan tuntas dan praktis sebagaimana yang dipraktekkan oleh banyak santri yang ada di PTQ Fantastis ini. Ada sekitar 800 orang yang sudah pernah menggunakan metode tersebut di PTQ Fantastis dan alhamdulillah sudah ada 201 orang yang telah menyelesaikan setoran hafalan Al-Qur'an 30 juz. Jadi metodenya sangat sederhana. Jadi sekali lagi mari kita manfaatkan waktu dengan baik untuk dekat dengan Al-Qur'an, untuk interaksi dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, ya mari juga kita perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Ya, doa juga buat kita, buat anak kita, buat istri kita, buat suami kita, keluarga besar kita, kaum muslimin dan muslimat di negeri ini. Ya, untuk bangsa kita. Ya, ini saja ya teman-teman sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.